Selamat berjumpa dan alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa untuk berbincang-bincang terhadap suatu hal. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah makna kehidupan yang makna intinya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selama ini kita sering mengenai HAM, hak asasi manusia. Itu baik-baik saja, tetapi menurut hemat kami, kita jangan hanya ngomong soal hak, tetapi kita juga harus ngomong soal kewajiban. Seperti judul yang lalu, saya telah menyampaikan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Matsushita, salah satu tokoh elektronik terbesar di Jepang pun sangat menekankan bahwa utamakan kewajiban dulu. Karena apa? Ketika kita menyelesaikan kewajiban kita, maka hak itu akan lahir secara otomatis. Sebagai contoh, ketika kita melakukan kewajiban kita secara baik tentang memanage sampah, memanage lingkungan, maka kita akan otomatis akan mendapatkan hak bahwa tempat tinggal kita tidak kebanjiran. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hak tidak kebanjiran, tunaikan dulu, selesaikan dulu kewajiban Anda untuk tertib menjaga lingkungan, memanage sampah, memanage selokan, dan lain sebagainya. Dan mempunyai konotasi kalau kita selalu menuntut hak, itu posisi kita tangannya selalu di bawah. Tetapi kalau kewajiban, tangan kita adalah selalu di atas. Sebagai contoh lagi yang lebih religius, bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran bagaimana kita menerima zakat, tangannya di bawah. Tapi ajaran yang paling penting dan fundamentalnya adalah bagaimana kita membayar zakat. Artinya apa? Oleh Tuhan atau oleh Allah, kita itu dididik menjadi insan-insan yang tangannya di atas. How to give, bukan how to get. Nah, oleh karena itu sengaja saya paparkan di sini. Ini udah sekian belas tahun yang lalu, bahwa selama ini kita selalu mengenal Komnas HAM di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini baik-baik saja untuk melakukan pembelaan-pembelaan dan penegakan hak dari kita sebagai manusia. Tetapi untuk menyeimbangkan hak, maka di sisi lain harus ada yang namanya kewajiban. Jadi ketika di Indonesia ada lembaga yang bernama Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, alangkah lebih baik dan lebih utamanya kita juga harus mengadakan suatu organisasi yang bernama Komnas HAM, yaitu kewajiban manusia soal kewajiban asasinya. Jadi Komnas HAM itu adalah Komisi Nasional Kewajiban Asasi Manusia. Jadi ada hak dan ada kewajiban, tapi yang lebih utama adalah kewajiban. Maka saya istilahkan Komnas HAM. Barangkali pendengar juga punya istilah lain yang lebih bagus, monggo. Tetapi maknanya bahwa kita jangan hanya selalu menuntut hak, tetapi yang lebih utama kita harus mendahulukan soal kewajiban kita. Memang di dunia internasional
yang sering digembar-gemborkan adalah mengenai hak asasi manusia, yang mana itu sebetulnya sejarahnya itu timbul dari semangat pembelaan terhadap kaum-kaum yang tertindas. Nah, jadi kaum yang tertindas memang kita harus bela haknya, iya kan? Nah, tetapi buat kaum yang tidak tertindas atau siapapun, bahwa kewajiban asasi manusia itu adalah pasangan dari kewajiban atau hak asasi manusia. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Dan saya ingatkan lagi sekali lagi tadi, Mr. Matsushita yang ada di Jepang, yang merupakan tokoh elektronik terbesar di Jepang, itu dalam buku-bukunya itu selalu mengatakan bahwa lakukan kewajiban terlebih dahulu, maka hak itu akan lahir secara otomatis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat makna antara hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih.